Ya, ya komen. Kenapa bengong saja? 자, 그러면 제가 기도하고 성경 읽기 하겠습니다. Saya berdoa. Terima kasih Tuhan. Lewat hari ini di dalam karunia Allah, terima kasih. Waktu kita hidup sekarang saat ini, tolong Allah menyertai kita. Dan waktu kita membaca firman Allah, silakan kami mengerti kehendak Allah dan hidup untuk kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. 아멘. 아멘. 자, 오늘 출애굽기 Keluaran pasal 21 sampai 27. 자, setelah saya membaca dan Abeng dan Jekri dan Devi, terus Lily dan Ruby dan Ape dan Ari, terakhir Tony. 자, 읽습니다. Ayat mana? Pasal 21. Pasal 21. Keluaran pasal 21. Ya, Keluaran. Devi sudah pakai baju. 바구스. 자, 제가 읽을게요. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja kepadamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Devi. Kalau saya, jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tapi jika budak tetap. Lili, suaranya nggak kedengeran. Putus-putus nih. Halo, dengar nggak? Dengar. Itu bagus. Ini jelas. Baca lagi. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Ku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anak. Ku tidak mau keluar sebagai orang merdeka." Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiap pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Ari. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakan bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan
ia tertipu. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena itu mengingkari janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakan bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat ke mana ia dapat lari. Tapi apabila seseorang berlaku perkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mukaku, supaya ia mati dibunuh. Ayat berapa, Kak? 15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah dia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada seorang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa terbaring di tempat tidur, Maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat. Hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatnya sampai sembuh. Apabila seseorang memukul budaknya, laki-laki atau perempuan, dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertunduk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan, tapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nafkah bagi ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan mata itu. Dan jika ia menunggu sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari
mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tapi jika lembu itu menanduk semua orang, budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 juta perak pada tuan budak itu. Dan lembu itu harus dilempar mati dengan batu. Apabila seseorang membuka sumur atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Dia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual. Uangnya dibagi, binatang yang mati itu harus pun dibagi juga. Tetapi jika lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Amin. Amin. 자, 22. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang mengembalakan ternaknya di ladang atau di kebun hasilnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu dengan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau
dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya. Maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam ekor binatang dari temannya dan binatang itu letak kakinya atau mati, serta pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian pemilik. Tapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Seorang manusia perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah, kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kau pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Kalau engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Dan mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai jadeh, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan, tapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Amin. 23. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat,
maka segeralah kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Enam tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kulakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang sakit melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. 3 kali setahun seharuslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya, roti tidak beragi, haruslah kau pelihara 7 hari lamanya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu, Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah lembah korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allah. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Sungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau
meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tubuh-tubuh berhala mereka. Haruslah kau remukan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keluran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan cabutan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Kendi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depan. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang lautan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri. Aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Teberau sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jarat bagimu. Amin. Amin. 자, 요셉. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, Keluaran 24. Yosef. Selamat malam, Yusuf. 요셉 출애굽기 24장 이제 할 거예요. 네, 잠시만요. 네, 출애굽기 24장 합니다. 토니 다음에 읽으면 돼요. 토니 다음에. 네. 토니가 우리 지금 제일 마지막에 했는데 토니 다음에 요셉 읽으면 돼요. 네. Adik. 지금 요셉, Yusuf. Yosef, 아니 아벡 먼저 해요. Adik. berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang daripada tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilkanlah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini.
Dan naiklah Musa dengan Harun, daratan api dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya, seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya, mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Tapi 12, Zikri, Jekri 12. Jeffrey, halo. Zikri. Jekri. Tevi 먼저 해요. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya lah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu, mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dari 40 malam lamanya. Amin. 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 Pasal 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Katakan kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka, emas, perak, tembaga. Kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dengan halus, bulu kambing. Kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu kenapa. Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan kupon dari wangi-wangian. Permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut skala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh skala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penanggal, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu tembaga dan penyalutnya dengan emas.
Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalam. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah dari emas tempaan pada kedua ujung tutup perdamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup pendamaian itu. Kamu harus buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Nah, sayap-sayapnya memenuhi untuk pendamaian itu, dan bukannya mengarah kepada masing-masing kepada tutup pendamaian itulah harus mengarah ke kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh roh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan pada orang Israel. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalupnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas kelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah kau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di tempat penjurunya, pada tempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggangnya, cawangnya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk mempersembahkan curahan. Haruslah engkau membuat semua itu dari emas murni. Haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Harus ada 1 tombol di bawah batang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang itu, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat 6 cabang yang timbul dari kandil itu.
dan cabang itu harus timbul dari kandil itu. Dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di bawah. Sepitnya dan penadanya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni harusnya dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Amin. Pasal 26. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi 1, dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi 1. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus dibuat pada tenda yang satu, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Siapa? Robi. Robi, Ayat 6. Maaf, lanjut, kita suaranya hilang. oh, ayat 6 Jope. Lanjut dulu, kita suaranya hilang. Ini Ada, jelas ada. Bisa dengar. Udah masuk suaramu. Udah. Ya, tapi kita tak dengar suara di sana. Ayat berapa sekarang? 6. Ayat 6. Ayat berapa? 6. 6. Pasal 26 ayat 6. Lewat dulu. Lewat siapa? Ari. Ari. Saya? Deh. Iya. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain, dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang melindungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Untuk tiap-tiap tenda harus 30 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri, dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga
dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu. Mengenai bagian yang berjuntai itu, yang berlebih pada tenda kemah itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci. Sehasta di sebelah kiri dan sehasta di sebelah kanan. Pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi kemah suci di sebelah kiri dan di sebelah kanan untuk melindungi. Hari Aku ya? Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penagai yang diberi tegak. Luas hasta panjangnya 1 papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya. Dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci, pada sebelah utara, kau buatlah 20 papan. Dengan 40 alas peraknya, 5 alas di bawah 1 papan dan seterusnya 5 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat haruslah kau buat 6 papan. 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasangnya di sebelah bawah Anda, seperti itu juga kembar pasangnya di sebelah atas di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah harus kedua papan itu haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah 1 papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan pada sisi yang satu dari kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kubuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kemudian haruslah kau dirikan kemah yang telah ditunjukkan padamu di atas gunung itu. Ayat 31, haruslah kau buat tabir dari kain uang tua dan kain uang ungu muda, kain kermisi dan benang halus yang bintang benangnya haruslah dibuat dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Silakan lanjut. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas dan dengan kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Harus tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabir hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat
Maha Kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas taruh hukum di dalam tempat Maha Kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu. Dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci. Dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain keruiji, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Amin. Amin. Terakhir, pasal 27. Haruslah engkau membuat mesbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mesbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mesbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya dan perbaraan-perbaraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat tempat telang tembaga pada keempat ujung. Haruslah engkau memasangnya jala-jala itu di bawah jalur mesbah itu, mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mesbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mesbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penangga, dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua lusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Mesbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mesbah itu. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu, pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya. Yang tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Yang pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus pada layar yang dengan 10 hasta, dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang. Lebar pelataran itu, yaitu bagian buka pada sebelah timur harus 50 hasta. Yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar dan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kamisi dan dari lenan halus yang dipinta benangnya, tenunannya yang berwarna-warni dengan 4
tiangnya dan 4 alas tiang itu. segala tiangnya memenuhi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung perak, dan kaitannya harus dari perak dan alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 5 hasta. Dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan alas-alasnya harus dari tembaga. Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran semuanya harus dari tembaga. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Bersama Dalam di dalam rumah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Orang Israel turun-temurun. 아멘. Amin. 자, 오늘 수고 많았고요. 우리 mari kita berdoa, doa Bapa kami. 합니다. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. 아멘. 자, 요셉 어떻게 준비 다 끝났어요? 네, 준비 이제 거의 다 됐고, 네, 맞아요. 네, 거의 다 됐어요. Semuanya sudah siap. 이요. Moksanim, 네. tadi Moksanim kirim lagu untuk pernikahan, tolong hanggalnya dikeluarin, saya tulisannya. ditulis teksnya, maksudnya teksnya, teks 네, Hangul. Pakai alfabet. 네, 그 한글 제가 보내드릴게요. Iya. Tolong Moksanim ya. 네, Sama 오케이. dalam alfabet juga, maksudnya Iya, dalam alfabet. Iya. 오케이. Ya, terima kasih Juga Moksanim. Pak. Lili bisa datang? Hari apa, Pastor? hari Sabtu Yosef mau menikah. Bukan. Kak, saya kirim undangan tapi Kak nggak baca. Oh, kakak Toknya ganti nomornya. Kartu lain saya kirim, iya tapi Kak nggak dibaca. Nggak terima ya kakak Toknya. Lain. Berapa ya? Belum juga belum. Di kartu Lain. hari Sabtu. lain Kak kirim. Ya lain juga kirim, kartu kirim tapi nggak dibaca. Sekarang undang langsung aja, ya. Udah di depan Ini orangnya. Putri. Siapa tahu nanti kamu dapat apa lemparan bunganya, ya kan? Jodoh kamu, Li. Nah, itu nanti ada jodohnya. 자, 그리고 앞에 데비, 제크리, 로비, 아뱅 hari Jumat kasih saya tahu. Ya, Pastor. Saya mau jemput. Pastor, 네. mau tanya transfer yang untuk anak saya Karen tanggal berapa, Pastor? beasiswa? Anak saya, iya. Iya, beasiswa. Anak Robi sudah terima, anak saya belum. 아니에요. 아뱅 갔을 텐데. 주말. Jumat. Ya tadi saya tanya Karen belum ada katanya. Tapi anak Robi sudah terima.
Iya, anak Robi dan Karen 같이 했어요, 같이. Karen belum ini lupa tuh, belum masuk gitu, Di Indonesia belum masuk. belum terima di Indonesianya. 아니요, yang Robi itu juga BC A. Iya, Karen iya. juga BC A, 똑같아요. Iya. Aku bisa cek nggak ke bank? 오케이. 나 이거 종이 있어요. 종이. Ya, iya. Tadi saya tanya sama Karen sudah masuk belum katanya, belum terima. 오. Punya Robi udah masuk. punya Tapi anak Robi sudah masuk. 야, 쉘터로 그러자 쉘터로 아마 쉘터 처치 아마 이렇게 보냈을 거예요. Iya. 오케이, 한번 다시 체크해 볼게요. Nanti password tolong cek ya. 네, Ya, terima kasih. 오케이. 릴리 어떻게 시간 돼요? Ada waktu? Sabtu ini Iya. Ya, hari Sabtu kerja kali ini. Bisa. saya usahakan, Pastor. Bukan Bisa, Sabtu bisa. setengah 12 saya taruh. Setengah 12 udah kumplit pasar. Iya. Kalau bisa berangkatnya malam, Jumat. 릴리 Iya, 기차 타면 돼, 기차. kerja. S 할 때. Jauh. Busowo, Pastor. Ini belum. 아니야, S 할 때 괜찮아요. Enggak musuh. Dia takut Mas Ane. 오케이, takut, 알았어요. Nggak apa-apa. 오케이. nanti bertemu lagi. Iya. 오케이, 요셉 준비 잘 하고 토요일 날 봅시다. 우선 저 여쭤볼 게 있는데 네. 저번에 차 안에서 그 아이패드로 유튜브 라이브 말씀하셨는데 가능할까요? 가능해. 근데 목사님 이제 그 번역하셔야 되는데 통역하셔야 되는데 그럼 누가 보면 그거를 나 아이패드 2대 있으니까 괜찮아. 하는 거예요? 이제 그거를 이제 목사님이 이제 통역하실 때 네. 아이패드에 잡을 수 있잖아요. 아니면 내 거 핸드폰으로 이거 잡아도 되니까. 그러니까 목사님 통역하실 때 그거를 찍어줄 사람이 있느냐는 데 질문이 있다. 우리 아내한테 부탁하면 되지. 네 알겠습니다. 뭐 집사님들도 계시는데 뭐. 알겠습니다. 그리고 이제 먼저 주일에 사모님께서 그러니까 말을 잘못했다. 그러니까 이나 친구가 이제 축가를 하고 싶다고 해서 뭐 축가 셋이라는데 우리까지. 그래서 이제 그 얘기를 사모님께 또 이렇게 문의 드리게 됐는데 그러면 사모님께서 말씀하시기로 이제 쉼터 이제 가사 준비하는 김에 거기 맞아, 그 얘기 들었는데. 어떻게? 저기 뭐야, 스크린을 띄울 수 있는 거예요, 거기가? 네, 스크린 띄울 수 있고. 그러면 보내주면은 같이 작업을 할게. 그럼 그렇게 해도 괜찮을까요? 응. 네, 그래서 뭐 순서 말씀드리면 네, 쉼터가 먼저 하고 그 다음에 네, 이나 친구가 이제 그 다음 이나 친구여서 네. 오케이. 알겠습니다. 그 개인톡으로 이제 해서 보내주세요. 네, 그렇게 할게요. 오케이. 자, hari ini sampai sini. 오케이. 금요일날, 토요일날 만나요. sampai jumpa hari Jumat dan Sabtu. 바틱 가지고 와요. 바틱. Jangan lupa tanggalnya.